Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang formula. Jadi, formula itu salah satu jenis properti ya, teman-teman. Jadi, di properti mana di database mana aja itu ada properti formula gitu. Nah, sebelum kita kenalan dengan formula, aku pengen jelasin dulu tentang tipe data. Oke, nah ini di Notion tipe data itu dibagi jadi 4 tipe data dasar. Ada string. Kemudian ini teman-teman bisa lihat di sini ada properti-properti yang jenis datanya adalah string. String itu apa? String itu teks simple gitu ya. Kayak A, B, C, D, E gitu. Sampai Z. Terus dirangkai katanya. Nah, itu jadinya string gitu. Nah, terus properti yang ada yang tipenya adalah string mulai dari title, text, select, multi select, person, file and media, URL, email, formula, last edited by, created by, sama status gitu. Kemudian tipe data yang lain ada tipe data tanggal atau date. Properti yang tipe datanya date ada date, formula, last edited. Ini harusnya time ya. Last edited time sama created time. Formula juga ada di sini. Jadi formula itu bisa menghasilkan tipe data string, date. Kemudian ini di boolean juga ada. Kemudian ada di number juga ada gitu. Nah, kalau date tahu kan ya, date itu kan tanggal gitu. Nah, kemudian kita ke boolean. Boolean ini yes or no. Kalau properti yang tipe datanya boolean itu checkbox dan formula. Formula juga sama, dia bisa menghasilkan boolean atau yes or no gitu. Nah, yang terakhir ada number. Di database property pond sama number itu tipe datanya adalah number. Gitu. Formula juga sama. Formula bisa menghasilkan tipe data number gitu. Sebenarnya ada satu lagi tipe data namanya list gitu ya. Itu um, properti yang hasilnya adalah list atau tipe datanya adalah list adalah relation gitu. Dan roll up ya. Nah, sekarang selain tipe data, aku pengen ngasih lihat ke teman-teman prinsip yang dipakai di formula di Notion. Sebenarnya ini adalah prinsip dasar matematika ya. Semua matematika itu menggunakan ini. Parenthesis, terus kemudian eksponen, multiply or divide, kemudian add or subtract. Kalau misalnya kita singkat jadinya PEMDAS. Oke, ini udah ketentuan internasional di mana perhitungan atau pengerjaan suatu perhitungan matematika dimulai dari yang tanda kurung dulu gitu ya, hierarkinya pengerjaannya dimulai dari yang tanda kurung, kemudian akar atau pangkat dua atau eksponen, kemudian juga multiply gitu ya, dimana perkalian atau pembagian di sini MD, kemudian baru diakhiri dengan add or subtract atau pertambahan atau pengurangan gitu. Nah, ini sama di Notion juga sama. Jadi ketika ada perkalian di belakang dari pertambahan, perkaliannya akan dikerjakan terlebih dahulu gitu. Oke, semua ini diingat-ingat ya. Karena kadang beberapa error itu terjadi karena em, kesalahan dalam penggunaan PEMDAS. Sekarang kita bakal lihat gimana sih tampilan dari data base property formula gitu ya. Ini ada database notes dan aku udah nambahin property formula. Cara nambahinnya tinggal add property di sini, kemudian klik formulanya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita buka, di sini ada editor untuk formulanya gitu ya. Sini yang kotak warna biru ini. Kemudian di bagian bawah, di sini ada pilihan untuk melihat preview. Preview untuk halaman mana nih? Ini kan tadi kita kliknya di Nodi ya. Di halaman Nodi, jadi yang previewnya di sini Nodi. Kalau misalnya mau dilihat, misalnya mau diganti bisa dipilih di sini. Kemudian ada tipe
datanya di sini. Tipe data yang tadi udah aku bicarain, ini bisa kita show atau enggak di sini. Gitu. Nah, di bagian sebelah kiri bawah, ini namanya option atau function yang bisa kita masukkan gitu ya. Ada function dan argumen sebenarnya di sini. Nah, seperti properties ini bisa kita masukkan di dalam perhitungan di formula gitu. Di dalam database notes ini kita punya property link, status, tools, sama title gitu ya. Dan 4 lainnya ini kan udah default ya ada di Notion. Walaupun kita nggak bikin, tapi di dalam Notion formula tetap bisa kita pakai. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah function-function yang bisa kita pakai gitu. Ini ada function. Terus kalau kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kiri dari nama fungsinya itu ada semacam icon gitu ya. Untuk yang kotak kemudian ada centang, ini berarti dia akan menghasilkan boolean gitu. Nah, kalau sigma kayak gini, tanda sigma, dia menghasilkan tergantung dari argumen yang kita masukkan. Kayak misalnya if. If ini kan kalau misalnya di Excel gitu ya, kan udah biasa kita pakai if, kemudian kita kasih kondisinya apa. Kalau misalnya kondisi itu menghasilkan benar atau true, maka hasilnya adalah argumen kedua gitu. Dia akan mengembalikan argumen nilai di argumen kedua. Kalau misalnya false, maka dia kasih argumen yang ketiga. Nah, ini if, kemudian condition, kemudian if true, if false gitu. Nah, em, kemudian ada ifs juga sama ya. Ini bisa dilihat di sini di sebelah kanan itu ada penjelasan dari fungsi yang akan kita pilih gitu. Nah, untuk ifs ini ada argumennya, ada condition, if true, kemudian condition 2, if true 2, sampai seterusnya. Sampai tak terhingga, terserah teman-teman mau nulis functionnya sampai mana gitu ya if-nya. Oke. Nah, kemudian ini bisa disorot aja ke bawah. Ini ada banyak banget fungsi-fungsinya. Ini ada yang general ya. Kemudian di bagian bawah ada date atau tanggal. Dia dibagi berdasarkan jenis datanya. Kayak now itu berarti dia mengembalikan nilai dari sekarang gitu. Kalau today berarti harinya aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga di sini ada hasilnya tuh seperti apa contohnya. Kemudian minutes, hour, dan lain-lain. Sampai ke parse date. Dan ada list. List yang tadi aku udah kasih tahu kalau salah salah satunya, list selain bisa kita ketik sendiri, juga em, bisa dipakai untuk tipe data property atau roll up. Saya flat number, ya perhitungan-perhitungan dasar matematika ya. Kita ini udah kepencet multiply, aku bakal kasih lihat salah satunya multiply 2,3. Hasilnya 6 gitu. Oke, multiply atau perkalian ya. Itu salah satu contohnya aja. Oke. Nah, kemudian selain number juga ada tipe data yang tipe data people gitu ya. Ini khusus untuk properti yang person gitu. Jadi kita bisa langsung ambil nama gitu ya. Misalnya teman-teman punya database property assignee gitu. Atau yang kita assign untuk mengerjakan sebuah tugas. Terus kita pengen ambil namanya. Nah, itu bisa pakai name gitu. Atau kalau mau ngambil emailnya bisa pakai email di sini. Jadi nggak perlu cek-cek lagi gitu ya. Dan yang dikembalikan itu dalam bentuk teks gitu nantinya. Kemudian di sini ada special ID gitu ya. Ini untuk mengembalikan um, ID dari page yang kita masukkan. Gitu. ID itu apa? Jadi sebenarnya tiap-tiap komponen yang ada di Notion itu dia punya ID tersendiri. Dan itu um, gimana ya? Kita nggak bisa tahu tuh angka ID-nya itu berapa.
Kecuali kalau misalnya kita buka satu-satu gitu ya. Kalau misalnya page satu-satu kita buka di dalam di browser, nah itu kita bisa lihat ID-nya. Sebenarnya ada rumusnya untuk cari ID-nya. Tapi kalau misalnya di kayak kita cari di dalam Notion-nya ini kita nggak bisa tahu ID-nya berapa gitu. Nah, kemudian tipe yang terakhir yaitu teks. Teks ini mulai dari substring. Substring ini untuk memotong, kemudian sampai seterusnya gitu ya. Ini bisa langsung dibaca aja di sini penjelasan dari tiap-tiap functionnya. Kita akan coba mulai dari tipe data teks, oke? Sekarang aku mau nambahin dulu number di sini. Ini aku kasih nama rating tuh. 1 sampai 5. Oke. Kita akan membuat bintang dari rating yang sudah kita berikan di sini. Gitu. Nih, kita turun aja ke bawah. Di sini ada yang namanya repeat, gitu ya. Kita akan pakai function repeat. Kemudian kita kasih bintang di sini. Oke. Nah, penulisan string atau teks di dalam Notion formula itu harus di dalam tanda petik seperti ini ya. Nah, ini kan petik bintang petik gitu. Petik tutup. Nah, ini untuk membuat sebuah teks. Kalau misalnya di luar dari itu di luar dari itu dia nggak bisa mengenali tulisan kita. Kemudian berapa kali nih kita ingin mengulangi bintangnya? Kita ingin mengulanginya berdasarkan dengan rating gitu. Nah, ini penggunaan properti di dalam Notion formula. Oke, aku ulang dulu ya. Kita akan sorot ke bagian repeat tadi. Sorry, bagian repeat. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat penjelasannya di sebelah kanan, repeat itu argumen yang harus kita masukkan adalah teks, kemudian count atau jumlah yang ingin berapa kali tuh kita ingin repeat. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada penjelasannya. Repeats the text a given number of times. Jadi uh, dia akan mengulang teks yang kita masukkan berdasarkan jumlah dari yang berapa kali jumlah yang kita masukkan, nomor yang kita masukkan. Nah, di sini teks yang kita masukkan adalah bintang. Di sini, ini teksnya. Dan jumlahnya adalah berdasarkan dari rating tiap-tiap page-nya gitu ya. Kayak Nodi tadi kita kasih 1, Indify kita kasih 3, kemudian nilpatels.com kita kasih 5 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di reviewnya, kalau misalnya kita centang yang Indify, kita bisa lihat di sini bintangnya ada 3. Kemudian untuk yang Nel Patel bintangnya ada 5. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam tabel bentukannya jadi seperti ini. Gitu. Itu untuk uh, formula repeat. Oke. Sebenarnya teman-teman bisa coba lagi untuk tipe-tipe uh, untuk function-function yang lain di dalam teks. Oke. Sekarang kita akan coba um, menggunakan function dalam uh, dengan tipe data number. Sebenarnya ini udah pernah aku kasih lihat juga sebelumnya di materi habit tracker. Oke. Nah, ini sebenarnya dua ya yang akan kita kenali, tipe data boolean, kemudian juga number gitu ya. Jadi dari boolean kita ubah dulu jadi number, kemudian baru kita ganti jadi um, progress atau percentage gitu untuk format numbernya. Nah, ini kita ganti namanya jadi progress. Oke. Di sini kita ingin menambahkan exercise, read book, skip coffee, journaling sama meditation. Gitu ya. Kita ingin mencari progresnya. Oke. Kita akan menambahkan meditation. Nah, tapi sebelum itu, karena meditation ini jenisnya adalah boolean, ini harus kita ganti dulu jadi number gitu ya. Untuk merubahnya, tinggal klik titik to number. Oke.
Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, aku menggunakan metode yang berbeda dari penulisan function sebelumnya. Nah, sebelumnya kan aku nulis functionnya dulu ya, repeat, kemudian di dalam tanda kurung baru aku masukin argumen. Nah, sekarang ini functionnya itu di belakang dari argumennya gitu ya, atau eh, argumen di sini adalah property gitu. Oke, sekarang aku hapus dulu. Ini kalau misalnya kita panggil function toNumber gitu ya, di dalamnya itu ada penjelasan. ToNumber itu kita isi dengan value gitu. Kemudian dia akan penjelasannya di sini parses a number from text. Jadi dia mengembalikan em, sebuah number dari teks gitu. Teksnya apa aja? Teksnya bisa em, string gitu ya, string 2 itu dia akan mengembalikan 2 dalam bentuk number gitu. Ini string yang di contoh pertama karena ada tanda petik. Kemudian atau now, atau sekarang, atau today, nanti dia akan mengembalikan angka angka kode sekarang itu apa. Kemudian to number true gitu. Nah, value-nya true. Atau boolean yang hasilnya adalah satu kalau true. Kalau false dia menghasilkan nol gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tulis value-nya meditation hasilnya tetap satu. Sebenarnya hasilnya sama aja ya antara yang tadi dengan menggunakan tanda kurung atau menggunakan dot notasi seperti ini. Keuntungan dari kita menggunakan dot notasi seperti ini, kita bisa menambahkan function-function lainnya gitu dengan metode yang sama. Misalnya, kita udah dapet number dari si meditasi ini, terus kita akan ubah dia menjadi teks gitu ya. Ini kan tadi awalnya kalau tuh number dia adalah eh, menjadi number, kemudian kita ubah jadi formatnya jadi teks. Kemudian kita akan ubah stylenya gitu. Kita akan menambahkan style bold gitu. Nah, ini bisa dengan cara chaining seperti ini. Oke, ini adalah metode chaining dalam penulisan function di Notion. Gitu. Kita ulang lagi, meditation, kemudian kita ubah jadi number, pakai to number. Gitu. Tahu kalau mau nulis cara yang kedua, to numbernya dulu, to number, kemudian di dalamnya baru kita masukin ininya, propertinya, gitu. Oke, hasilnya sama aja kok. Nah, ini untuk turun ke bawah, itu pakai shift enter. Oke, kalau enter biasa dia akan mengklik ini, apa option yang ada di sini. Jadi kalau misalnya mau turun ke bawah, kita harus pakai shift enter. Kemudian exercise to number, enter, tambah, read book, tick to number, tambah. Nah, oke, shift enter lagi, skip coffee, titik to number. Oke, jumlahnya nih kalau teman-teman lihat di sini ada previewnya, hasilnya adalah 4 gitu. Oke, kalau misalnya kita oke kan, kita bikin done. Di sini kita akan mendapatkan jumlah dari berapa habit yang sudah kita checklist gitu. Nah, itu penjelasannya tadi ya. Nih, teman-teman bisa lihat setiap kali aku checklist dia akan berubah. Nah, sekarang kita ingin mencari percentage. Oke, caranya kalau dalam matematika tahu lah ya, berarti harus kita bagi dengan jumlahnya gitu. Tinggal klik aja bagi 5. Oke. Dan oke. Tapi kok hasilnya begini ya? Coba ya kalau misalnya ini kita rubah jadi percentage, cara ubahnya kalau misalnya ya formula ini menghasilkan tipe data number, option
option number format dan decimal place dia akan muncul sama ini. Show as-nya itu akan muncul. Oke. Nah, ini kita ganti edit property. Number formatnya kita ganti jadi persen. Kalau teman-teman lihat tuh, persennya malah aneh ya. Kok 4,420 gitu kan harusnya di bawah 100%. Nah, itu sebenarnya iya, karena dia hanya membagi yang terakhir ini, skip coffee. Ingat ya, PEMDAS. Gitu. Jadi, caranya adalah kita akan menambahkan tanda kurung di penjumlahan kita. Jadi, dia akan menambahkan semuanya dulu, baru dibagi 5. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita dan kan dia sudah menjadi benar. Gitu. Sekarang kita tinggal ganti-ganti aja. Mau model bar atau model ring, warnanya juga bisa diganti. Gitu. Ini dia akan berubah berdasarkan dari berapa banyak yang kita centang. Oke. Nah, itu penjelasan untuk tipe data number ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan formula untuk tipe data tanggal. Oke, ini aku hide dulu. Di sini di my task database kita punya tipe data tanggal yaitu due date. Sekarang kita tambahkan formula di sini. Oke. Nah, ini kan ada rentangnya ya. Ada tanggal 17 sampai tanggal 10 gitu ya. Ini kita akan mencari durasi pengerjaannya. Oke. Sini kalau misalnya kita turun ke bawah di date tipe data date gitu ya, tipe data tanggal, di sini ada function date between. Kita akan menggunakan date between, kemudian di sini ada penjelasan mengenai date between ini ya. Dia akan menghasilkan ini kalau hashtag berarti number. Yang harus kita masukkan adalah tanggal, kemudian unit. Tanggal terakhir, berakhir, dikurangi tanggal mulai, terus kita tentukan unitnya. Unitnya apa aja? Di sini ada penjelasannya. Kita bisa pakai years, quarters, months, weeks, days, hours, atau minutes. Gitu. Oke. Sekarang kita pakai date between. Kita masukin tanggalnya. Nah, kita akan memasukkan properti do gitu ya. Oke. Tapi karena do ini adalah udah ada rentangnya gitu ya. Nah, kita ingin mengambil angka terakhir yang ada di properti do. Karena itu kita akan menggunakan function yang lain namanya date_end. Yang ini. Jadi dia akan mengembalikan nilai dari angka terakhir yang ada di rank tersebut gitu. Oke, ini misalnya aku hapus dulu ya date between-nya biar kita bisa lihat date end-nya. Tuh. Dia akan mengembalikan 17 Juli untuk publish new content. Gitu. Oke, sekarang aku Ctrl Z dulu. Kemudian kita ambil sama di database property due date gitu ya. Kita ambil startnya. Start. Kemudian untuk unitnya kita akan memakai days. Ingat ya, kalau misalnya penulisan string seperti days dan segala macam itu harus menggunakan ini tanda petik. Dan oke, nah sekarang dia udah menghasilkan durasinya gitu, udah berapa durasi antara 17 sampai 10 gitu. Ada 7 hari. Nah, nah ini dia hanya menghitung perpindahannya ya. Angka startnya itu nggak dihitung sama dia. Kalau misalnya kita ingin hitung tanggal startnya juga, di sini harus kita tambahkan dengan 1 gitu. Nah, baru dia akan menghitung mulai dari tanggal startnya kita hitung, baru sampai tanggal terakhirnya. Oke. Nah, ini perhitungan untuk durasi.
Ini kalau dipakai di dalam satu property date yang sama ya. Sebenarnya bisa juga dipakai untuk em, dua tipe data tanggal di dalam database yang sama gitu. Nah, sekarang ini kan masih nggak jelas ya. 8 nih 8 apa? Duration di sini duration apa? Sebenarnya bisa kita tambahkan di sini aja ya, days gitu. Tapi em, pengen yang lebih fancy dong gitu. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan string langsung. Tambah spasi days gitu. Atau days-nya S-nya kita tanda dalam parenthesis karena bisa jadi D-nya tunggal kan, satu hari doang. Nah, ini dia berubah jadi tipe data teks karena kita menambahkan string di sini. Gitu. Kalau kita mau nambahin string, langsung aja pakai pakai tambah kemudian tanda petik spasi days gitu. Nah, sampai situ aja dulu untuk basic formula. Selanjutnya aku akan bahas tentang formula yang lebih advance di video selanjutnya. See you.